Pengeroyokan terhadap remaja terjadi di kawasan Candi, Sidoarjo, Jawa Timur. Korban dikeroyok hingga tak sadarkan diri setelah diteriaki sebagai anggota gangster. Akibatnya korban mengalami luka parah hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit. Namun dari hasil penyelidikan polisi, korban hanyalah seorang pemuda yang kebetulan melintas di lokasi kejadian. Sementara kelompok pelaku lah yang terbukti sebagai anggota gangster. Polisi menangkap 7 pelaku di mana 4 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Kelompok kriminal bersenjata melakukan aksi pembakaran terhadap rumah warga dan gereja di Kampung Pinapa, Papua Tengah. KKB mengklaim tempat tersebut dijadikan sebagai pos militer oleh TNI dan Polri. Namun hal tersebut dibantah oleh Satgas Damai Kartens. Selain rumah dinas Bupati Puncak dan kantor distrik, KKB juga membakar 4 bangunan lain di Kampung Pinapa, yakni 1 unit gereja, puskesmas, dan 1 unit bangunan sekolah. Tidak ada korban jiwa akibat pembakaran dan situasi di lokasi saat ini berangsur kondusif dan dikuasai oleh Satgas Damai Kartens. Tim Liputan iNews melaporkan. Petugas BNNP Sumbar melakukan pengepungan terhadap sebuah mobil di kawasan Bukit Tinggi, Sumatera Barat setelah dilakukan pengintaian dari perbatasan Sumatera Barat dan Sumatera Utara. 3 orang pelaku yang berada di dalam mobil, diantaranya 2 laki-laki dan 1 orang perempuan, diduga merupakan kurir narkoba. Mereka berhasil ditangkap bersama 17 paket besar narkotika jenis ganja kering seberat 17 kg. Ketiga pelaku mengaku merupakan kurir narkoba jaringan lapas yang diperintah oleh seorang napi di Lapas Sawah Lunto yang saat ini tengah dikembangkan. Sekarang ada modus baru, mereka berpindah-pindah. Dari penyambungan mereka naik motor dengan model pos itu kiri kanan, kemudian ditransit di suatu tempat, dibawa pakai kendaraan. Itu modus mengelabui petugas. Ketika kita dapat informasi yang membawa itu adalah pakai motor, ternyata begitu di lapangan mereka bawa kendaraan. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kasus penyelundupan narkotika melalui Bandara Yogyakarta International Airport digagalkan petugas Bea Cukai dan Polda DIY. Petugas menangkap seorang warga negara Malaysia dan 1 WNI. WNI berinisial AP bertugas sebagai kurir yang membawa sabu dari Malaysia ke Indonesia dan warga negara Malaysia MN sebagai penerima. Keduanya ditangkap petugas di Bandara Yogyakarta International Airport dengan barang bukti sebanyak 9,5 kg sabu yang disundupkan dalam tisu basah. Atas temuan tersebut, petugas segera melakukan wawancara singkat dengan AP. Dari keterangan diperoleh, diketahui bahwa ada seseorang yang memerintahkan pelaku untuk membawa paket tersebut dan menyerahkan di area penjemputan. Polisi saat ini masih memburu warga negara Malaysia lainnya berinisial P yang bertugas menyuruh pelaku AP dan MN. AP ini awalnya adalah seorang TKI yang kemudian masuk dari Batam ke Malaysia, kemudian terbang ke Malaysia, bekerja di sana, kemudian berkenalan dengan saudara P. Karena saudara P itu pernah membuat tato, yang membuat adalah saudara AP ini. Jadi AP ini memang punya keterampilan di bidang pembuatan tato. Barang bukti sabu cair kemudian dimusnahkan petugas dengan cara dilarutkan menggunakan air mendidih. Sementara tisu basah yang digunakan untuk menyelundupkan sabu langsung dibakar. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Ditolong, tanah kecelakaan di Simpang 5 Layang.
Sejumlah petugas pemadam kebakaran Kabupaten Solok tergeletak di pinggir jalan usai mobil damkar yang dikendarainya terlibat kecelakaan di kawasan Simpang 5, Kelurahan Layang, Kota Solok. Akibat kecelakaan, petugas Pertamini meninggal dunia, sementara 4 pemotor dan pengemudi minibus mengalami luka berat. Kecelakaan berawal saat mobil damkar menuju lokasi kebakaran hilang kendali menabrak Pertamini dan minibus serta 2 motor yang sedang mengisi BBM. Kerasnya hantaman juga membuat minibus dan mobil damkar ringsek serta 8 orang personel damkar luka ringan. Mobil damkar ya, diperkirakan lost control, kemudian menabrak Pertamini yang ada di sekitar TKP. Kemudian di tempat tersebut juga sedang ada masyarakat yang sedang mengisi minyak. Saat ini seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan sudah dievakuasi oleh petugas Laka Lantas Polres Solok Kota. Dan seluruh korban luka menjalani perawatan di rumah sakit, serta 1 orang korban tewas sudah dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Kota Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, warga 2 desa di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menggelar aksi protes jalan rusak penghubung antar 2 kecamatan. Ya, warga menutup akses jalan menggunakan pagar bambu serta tanam pohon pisang di tengah jalan. Pak Dede, tolong lihat Pak Dede. Pecatin aja kepala desa Japura Lor, Japura Kidul, Pak Dede. Inilah video aksi protes jalan rusak dan berlumpur penghubung antara 2 kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Jalan poros kabupaten menghubungkan antar kecamatan Astana Japura dengan kecamatan Pangenan Pitu kini menjadi simbol kelumpuhan infrastruktur yang nyaris dibiarkan 2 dekade tanpa perhatian serius dari pemerintah. Warga sudah kehilangan sabaran menutup akses jalan dengan bambu dan bahkan melakukan aksi mandi lumpur di kubangan jalan berlumpur yang licin dan membahayakan bagi pengendara motor. Warga berharap tindakan nyata pemerintah daerah memperbaiki jalan. Banyak, kurang lebih 9 orang lah. Kebanyakan yang jatuh orang ke pasar, orang mau ke musola. Biasanya kejadian itu pagi habis subuh. Pada jatuh tuh karena jalannya licin. Rusak parah. Kondisi jalan poros kabupaten yang rusak parah ini bukan kasus pertama di Kabupaten Cirebon. Bahkan pihak desa setempat sempat berupaya mengajukan permohonan untuk perbaikan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toyo Iskandar, iNews melaporkan. Ya, sementara itu seorang balita terjebak di dalam mobil usai ditinggal kakeknya mengambil air minum di Ciamis, Jawa Barat. Evakuasi balita berlangsung dramatis dalam kurun waktu setengah jam. Menggunakan lakban, petugas damkar berusaha mengevakuasi seorang balita, Devan Purnama 2 tahun yang terjebak di dalam minibus di Sendang Rasa, Ciamis. Korban masuk ke dalam kabin mobil saat sang kakek tengah memanaskan mesin. Tak sengaja, sang cucu menekan tombol otomatis, sehingga mobil terkunci dari dalam dan membuat panik. Setelah 30 menit berusaha, korban pun bisa diselamatkan. Tim damkar menghimbau warga untuk lebih berhati-hati saat membawa anak kecil dalam kendaraan, terlebih saat melakukan perjalanan. Pastikan kunci kendaraan tidak tertinggal di dalam mobil saat akan meninggalkan kendaraan. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acip Muslim, iNews melaporkan.